Hai guys, welcome back to my YouTube channel Lailatul Husna Official. Jadi hari ini aku ada kegiatan seminar desain grafis dan aku jadi panitianya di bidang acara. Ikutin aku seterusnya ya. Lompatan yang dilakukan agar sukses dapat Di seminar desain grafis ya guys. itu sudah dimulai. Maka untuk selanjutnya jalankan ke kampus dengan setiap impian antum di masa depan. Jalankan ke kampus, pulangkan dari kampus dengan membayangkan impian itu menjadi kenyataan. Ya. Dan ingat, hanya dengan berserah diri kepada Allah semuanya akan dimudahkan dan semuanya menjadi bernilai ibadah. Itu saja mungkin dari Ustazah. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج بعد قراءة الدعاء إلى أخينا فيزدني الحكيم إليه فلتتفضل مشكورا. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Fayazidanil Hakim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ادعوني أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الصحة. الحمد لله على نعمة الهجرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع. Berakhir pula rangkaian acara kita. Saya Mumtazah dan rekan saya Kanaya Az-Zahra Bahri selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama kepada seluruh tamu undangan disilakan untuk mengambil. Enggak. Aku pula mau bilang sama undangan.
Ini sesi foto bersama ya guys. Jadi kita belum mulai seminarnya, tadi baru pembukaan ya guys. Baik, untuk yang perempuan boleh kami mintakan untuk maju terlebih dahulu ke depan kak. Kita isi bangku yang di depan dulu, boleh mungkin yang di belakang maju ke depan kak. Boleh agak-agak maju ke depan kak. Boleh mungkin abang-abang yang laki-laki juga boleh maju ke depan. Arti, Payet, Pak Waldo boleh maju ke depan. Kebetulan kita juga baru sedikit yang hadir. Ini mereka lagi membagikan snack ya untuk para peserta ya guys. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada pengantin kita, Kakak Siti Masrika SDS. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu kakak. Kita juga dapat snack kan, ada roti, ada gorengan, satu minum. Moderatornya Kakak Anggun Khairani dan pematerinya itu Siti Mas Rika SDS ya guys. Kakak Siti Mas Rika SDS. Dan ini ketua panitia kita. Terima kasih Naya dan Saza selaku MC kita yang luar biasa pada hari ini. Baik, saya izin berdiri ya kak, saya izin berdiri teman-teman. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua apa kabar? Baik. Oke, selalu semangat ya Rizky. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kami ucapkan di acara seminar desain grafik kita dengan tema menggali potensi kreatif mahasiswa untuk transformasi desain grafis di era digital melalui kegiatan seminar desain grafis. Baik teman-teman, nah kak, di jurusan kami ini ada sebuah jargon khusus yang mana jargon ini atau salam ini selalu menjadi ciri khas atau selalu kami pakai di setiap kegiatan di jurusan kita. Itu juga teman-teman yang mungkin belum dari jurusan PDA, mungkin belum tahu, mungkin kawan-kawan yang dari PDA bisa bantu kita coba dulu ya teman-teman. Bisa? Oke, ketika saya mengucapkan PDA, maka jawaban oke, bisa kita tes ya kak? Bisa kita tes kan? Oke, untuk teman-teman semua PDA.
pengalaman kerja 2 tahun di bidang manajemen keuangan, pastilah dalam program sebagai HRD beasiswa izin sumber, dan 4 tahun di bidang desain grafis. Nah, bisa kita lihat ya, kita sudah menghadirkan pemateri yang memang benar-benar berkompeten di bidangnya. Sudah 4 tahun bekerja di bidang desain grafis, teman-teman semua. Belum bisa ya? Mungkin untuk nomor pemateri boleh saya bantu bacakan ya Kak. Itu nomornya 0822 8724 7847, dan beliau beralamat di Kota Padang, Sumatera Barat, masih di sekitaran kita ya teman-teman. Oke, untuk pendidikan, yang pertama beliau pernah menginjak pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Iman pada tahun 2012 hingga 2015. Melanjutkan pendidikan di tingkat SMA di Negeri Unggul Damasraya dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2016 hingga 2018. Dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Padang S1 Desain Komunikasi Visual pada tahun 2018 hingga 2023. Baik, untuk mereka kecil, kalau duduk kayaknya nggak kelihatan pada ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pas banget ditaruh paling depan kan? Udah lihat bungkusan di depan ya? Harus dapat sih nanti. Namanya siapa? Tandai ya, Atika. Masya Allah. Oke, tidak ingin memperpanjang awal pembukaan ini. Pasti teman-teman yang datang ke sini niatnya itu pengen belajar desain. Ada yang niatnya lain? Nawa itu desain. Jadi pengen desain, jadi harapannya sih nanti waktu praktek aja kita lebih banyak. Kalau untuk materi itu sekedar untuk pemancing aja. Dan sepertinya teman-teman juga udah pada jago-jago desain sih di sini. Kita coba survei ringan dulu ya. Teman-teman yang udah biasa desain, cung hand. Suarakan ngomongnya kecepatan ya. Di tengah speednya 1,5. Enggak segini oke ya. Yang udah biasa desain angkat tangan. Udah yang biasa bikin desain grafis. Bisa banyak ya? Enggak. Teman-teman biasanya ngedesain pakai apa? Pasti ada. Kalau kita kuliah itu kan kita ada tuntutan bikin apa tuh? Desain ya. PPT. Di mana biasanya bikin PPT? Di Canva. Ada yang pakai aplikasi desain kan banyak. Ada yang pakai Photoshop? Enggak. Adobe Illustrator dan kawan-kawannya? Enggak. Berarti di sini sepakat semuanya pakai Canva. Ayo gimana nih? Jadi akan kuliah desain komunikasi visual ya Bu. SDS, apa SDS? Sarjana deadline selalu. Ya itu kalau di DKPWC, saya tadi di UNP dulu, aplikasi Canva tuh haram. Iya, karena dia kan ada template-nya tuh. Ayo ngomong di belakang. Karena dia itu kan kalau template ya, jadi kita tuh tinggal ngambil comot, selesai kayak gitu. Sedangkan kalau di DKP kita tuh dituntut kita yang mikir, kita yang layout, kita yang milih fontnya sendiri, kita yang ngerasain ini cocok nggak ya, ketebalannya segini nggak ya, apa yang harus dimasukin dan lain-lain sebagainya.
bebas tanpa ya. Oke. Apa kendala teman-teman dalam ngedesain desanya? Premium. Yes. Nggak ada lagi, gitu aja. Apalagi iklan. Ada iklannya. Yang pakai foto ada? Ada. Yang nyoba gratis selama 14 hari. Bisa. Kita sama-sama lihat dulu ya definisi dari desain grafis itu apa. Desain grafis adalah seni yang praktik. Intinya itu menggabungkan beberapa elemen, gambar, font dan lain-lain jadi satu, dan itu bentuk visual untuk menyampaikan informasi. Nah, itu disebut dengan desain grafis. Next. Fondasi desain itu banyak, nanti bisa jalan. Pernah nggak ngeliat desain tapi rasanya kurang nyaman? Kayak, aduh pengen geser ke sini, rasanya pengen bawain ke tengah gitu. Nah itu karena dia nggak balance. Kalau ada yang turunin ini ya, mungkin di praktek nanti kan kita kasih contohnya. Jadi desain itu dia harus proporsinya tuh pas. Boleh kita ngambil di tengah. Itu paling umum dibikin sama semua orang tuh, desain tuh rata tengah. Fokusnya di tengah, pada interestnya tuh di tengah. Nah lanjut empati. Desain yang bagus itu adalah desain yang muncul karena rasa empati. Kalau kita nggak empati, desain kita tuh nggak hidup, sekedar cuma desain. Lanjut repetition. Jadi pengulangan, apalagi teman-teman yang di organisasi. Karena juga senang organisasi. Maka kita dulu waktu di kampus ngikutin sampai 12 organisasi, saking senangnya ikut organisasi. Terus itu tuh beberapa di bidang desain rasain kan bahwa bikin fit itu tuh ada tuntutan harus selaras, enak dilihat. Kita tuh pengennya coba untuk warna lain, tapi ternyata warna desainnya organisasi itu harus pakemnya hijau gitu. Kan ngeselin ya, kita bosan gitu hijau terus kayak sekarang kerja juga itu warnanya hijau. Kalau orang bilang kalau warnanya hijau miskin, pernah dengar? Oh enggak apa-apa. Jadi warna hijau itu tuh mulai bosan gitu, hijau terus hijau terus. Tapi kita bisa variasikan itu di elemen yang kita masukkan sama foto mungkin yang kita masukkan, ilustrasi dan lain-lain. Kalau bikin fit memang harus ada elemen-elemen yang kita ulang di fit selanjutnya. Itu aja intinya repetisi, pengulangan. Kemudian space. Kita kalau di kampus itu nyebutnya white space. Jadi kita nggak boleh bikin desain itu penuh, padat, nggak ada tempat untuk nafas ya. Harus ada sisi yang bisa untuk nafas. Jadi pun melihatnya ada poin pentingnya tuh kelihatan gitu. Kalau penuh banget kan fokus kita terlalu buyar itu ya. Ada kita saking serunya, semuanya pengen dimasukin. Ini bagus deh, ini bagus deh, ini bagus. Akhirnya penuh. Mau menyeleksi saya kalau ini yang dihapus, saya kalau ini yang dihapus dan seterusnya. Ini ada sedikit beberapa kosakata yang mungkin akan dipakai nanti jika teman-teman ada yang belum tahu. Header itu kepala yang biasanya kita naruh logo di atas, itu biasanya disebut header. Terus footer design itu bagian bawah segala informasi yang penting, kayak misalnya tag IG, kemudian web, YouTube, akun TikTok. Ya, akun capture. Kemudian kita harus fokus dengan inti dari desain itu, isinya adalah garis, bentuk, tekstur, warna, kontras, dan apa itu ukuran. Next. Kiat membuat desain. Kirain tadi bakal lebih ini. Padahal udah pakai kacamata, masih ngedesain. Nggak. Iya. Ini harusnya bisa dimunculkan. Ini ya, kabarnya pendek. Intinya mencari desain itu harus ada brainstorming dulu. Misalnya mau bikin desain apa? Tentang pendidikan. Nah kalau tentang pendidikan itu warna identiknya apa? Kemudian kita mau fokusnya tentang pendidikan kelas menengah atau pendidikan kelas atas. Biasanya kalau pendidikan kelas menengah itu tuh bakal diambil warnanya coklat-coklat ke bawah gitu, kayaknya lebih cocok. Kalau pendidikan yang eksklusif
Udah gak sabar untuk praktekin. Mengapa Usi lakukan di posisi teman-teman untuk meletakkan elemen-elemen? Soalnya inti dari Canva itu ya, teman-teman tahu kunci keywordnya. Udah itu aja. Kalau udah tahu keywordnya, mau bikin desain cepet selesai. Lanjut. Nah ini sedikit romantik nih. Kalau pengen dicuankan tuh bisa, mau diuangkan kan saya. Dan gak harus pro. Jadi teman-teman bikin desain, habis itu daftar aja, cari di Google itu namanya Canva kontributor. Habis itu daftar. Cuma dia nggak bisa langsung di ini terima kita. Dia bisa masuk waiting list. Karena yang daftar kan banyak ya. Daftar banyak, kita masuk waiting list. Teman-teman kalau udah mulai bikin desain, coba diarsipkan, disimpan. Nanti kalau misalnya mau daftar Canva kontributor, itu harus mencantumkan link portofolio desain. Dan juga misalnya ada yang suka bikin animasi atau ilustrasi tahu? Ya kayak gambar-gambar, bahkan sekedar kayak bikin garis, bikin awan, itu tuh dibuat di engine tuh. Habis itu di-upload untuk jadi kontributor di Canva bisa. Dan siapapun yang pakai itu nanti kita tuh dapat gaji dari Canva. Jadi kayak pasif income, kita tidur orang pakai ya kita uangnya dulu masuk. Dan segera otomatis kalau teman-teman pengen mendalami Canva. Next. Contoh gaya desain. Nah ini tadi yang dibahas, pengennya tuh gaya desainnya kayak gimana. Kalau teman-teman searching itu ya di Canva, repro itu apa sih? Itu tuh kayak gaya klasik gitu. Kadang kita kalau apalagi teman-teman yang pada dasarnya backgroundnya tuh dari anak desain, itu melihat kanvas kosong, pusing kan ya, mau diapain gitu. Apa yang mau dimasukin duluan, background dulu, foto dulu atau apa dulu gitu kan? Berasa ya? Nah itu gak apa-apa dengan misalnya nih halaman pertama kita ngambil contoh dari template. Ambil nih, mana yang paling rasanya oh kita pengen bikin tuh yang kayak gini. Ya udah ambil dulu. Habis itu di halaman selanjutnya kita bikin desain kita dengan referensi warna dari yang sebelumnya itu kan nanti muncul ya warna-warnanya. Terus contoh-contoh warnanya kita masukkan keyword yang sejenisnya tadi untuk membiasakan kita bisa bikin layout mandiri, bikin sendiri. Tapi nggak salah juga kalau teman-teman mau bikinnya pakai template. Oh kalau pengen tetap bikinnya by template, kayaknya nggak butuh kakak di sini. Materi kita kali ini akan lebih menarik jika kita mendengarkan tanggapan dari audiens dulu ya Kak. Oke, untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh? Oke, yang pertama boleh Saudari Resti. Sabar ya teman-teman di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Siti Wirausabian. Perkenalkan nama saya Siti Wirausabian. Saya dari BP22 PBA. Jadi saya ingin menanyakan tentang yang empati tadi. Bagaimana maksudnya dalam desain grafis ini yang empati dari kakak? Mungkin sekian, kembali lagi pada kakak. Pada datang. Baik, boleh berikan apresiasi dulu untuk pertanyaan dari Saudari Resti. Oke, teman-teman, ada lagi kita tampung dulu atau bagaimana Kak? Oke, kita tampung lagi. Boleh satu dari laki-laki terlebih dahulu. Boleh perkenalkan diri juga ya Kak. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Rizna Rifat. Mungkin langsung saja saya ajukan pertanyaan terkait website yang dimana jujur saya lebih suka menggunakan aplikasi Pixelab dibandingkan dengan aplikasi Canva. Yang dimana aplikasi Pixelab ini kita itu diajarkan lebih mandiri kalau dibandingkan dengan Canva.
SMK itu kita diajarkan untuk lebih manja. Karena di sana banyak template-template yang bisa kita paste-paste dan copas-copas gitu kan. Jadi dalam mengedit dengan pixel lab tersebut, saya mendapatkan kendala, yakni mengenai elemen-elemen ataupun partikel-partikel yang perlu kita cantumkan di desain kita. Itu terkhusus untuk pixel lab ya kan. Yang dimana dalam pixel lab tersebut kita lebih mandiri, mencari bahan sendiri, referensi sendiri gitu kan Kak. Jadi untuk pertanyaannya, apakah ada website tertentu ataupun website tertentu terkait dengan mencari bahan yang bersifat legal gitu Kak? Kan karena tidak mungkin juga kita mencantumkan ataupun kita berkarya dengan hal yang bersifat ilegal gitu Kak. Jadi apakah ada website tertentu untuk mendapatkan elemen-elemen ataupun bahan yang bersifat legal, terkhususnya pixel lab? Mungkin sekian, dikembalikan. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman yang dari yang perempuan boleh yang di belakang sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kita berasal dari BP22 PGAG. Misalnya dalam satu grup atau organisasi kita bertugas di bidang editing poster atau desain yang lainnya. Terus ada list desain sama template poster ada. Terus pas mau ngerjain itu otaknya nggak dan ide-ide mengenai itu tidak muncul. Terus pertanyaannya bagaimana solusi dari tips dan trik kakak ngadepin masalah tersebut. Sekian kita kembalikan kepada model. Ini lagi mumet gitu Kak, nggak nyampe, nggak muncul nih ide-ide kita. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga pertanyaan kita hari ini. Baik, kami persilakan kepada Kakak Siti Masrika untuk menjawab ketiga pertanyaan dari teman-teman tadi. Pada Kakak, dipersilakan. Oke, dijawab ya. Yang pertama pertanyaannya tadi apa itu empati dalam desain grafis. Sebenarnya empati itu tidak menjadi unsur dasar desain. Kalau unsur dasar tentu kayak garis, terus garis, font, gambar, kemudian lingkaran-lingkaran, itu ya, itu menjadi unsur dasar, unsur basicnya. Tapi empati tadi itu akan kasih penegasan bahwa ketika membuat desain kita harus ada empati. Misalnya nih bikin poster tentang bencana alam. Itu tuh kalau misalnya kita nggak punya empati, warna yang ditampilkan nanti misalnya dia kuning, itu kan tidak itu kuning itu warna ceria ya, kuning itu warna ceria. Bahkan kuningnya yang malah yang ngejreng gitu, itu kan tidak relevan. Jadi ada empati tadi yang bikin rasa desain tadi enggak membuat desain tadi lebih bagus. Oh, mau dikasih warna merah, tapi warna merah itu kan menyala juga ya. Tapi ada beberapa kita kan bisa menurunkan warnanya, bisa lebih dipertebal, lebih dipekat.
kayak Photoshop dan lain-lain, itu harus di laptop, nggak ada dia di HP. Kalau kalian Photoshop di HP, itu tuh menunya nggak kayak yang di laptop, karena terlalu berat untuk dipindahkan kan. HP itu terlalu berat, sehingga itu nggak bisa dikerjain kalau nggak buka laptop. Kalau misalnya termasuk kayak Canva ya, dia bisa dibawa kemana aja. Nah untuk webnya sebenarnya siapa namanya? Rifang bisa mengambil elemen dari Canva juga, kemudian dibawa ke Pinterest. Tadi yang juga menyediakan elemen tuh. Dan kalau web bisa Pinterest, semua orang buka Pinterest. Ada Dribble namanya, dribble.com atau dribble.co ya. Kalau searchnya ada Dribble, itu tuh juga kayak penampakannya kayak Pinterest. Terus ada juga namanya Fiverr. Pernah tahu Fiverr? Dan kita juga bisa ini upload karya kita di sana dan dicuankan. Ya, kalau kayak gitu. Karena aku kerja di dunia desain, jadi yang kayak gitu aku jual freelance selain kerja di sana. Terus selain Dribble itu apa lagi? Nanti mungkin bisa Kak kirimin ke teman panitia dia untuk tulis-tulisnya ya. Dia banyak banget, itu tinggal di searching aja. Dan boleh komersial nggak komersialnya itu biasanya ada tandanya. Komersial itu maksudnya ya teman-teman boleh jual lagi. Tapi kalau ada juga yang personal use ya, personal use itu nggak boleh jual. Emang untuk kegiatan pribadi aja atau organisasi gitu, yang nggak ada transaksi uang di dalamnya. Terus di Canva juga bisa mulai dari nol sih. Ini nggak mau mengecilkan hati teman-teman Canva ya. Kita udah bahas tadi dia bisa mulai dari nol. Dan lebihnya ya tadi kita dikasih fasilitas boleh untuk mengedit template yang ada di Canva. Bahkan sebenarnya perkembangan Canva itu termasuk cepat gitu. Selalu ada update-nya. Teman-teman tahu bisa upload PDF di Canva. Tahu kan ya? Bahkan ini desainnya itu di CorelDRAW, kan bisa bikin desain di CorelDRAW jadi yang PDF, terus di-upload di Canva itu bisa diedit fontnya gitu. Dan nggak banyak aplikasi yang bisa kayak gitu, termasuk di ya. Dari aku cukup menjawab. Kemudian terakhir tadi kalau nggak ada idenya, dimintanya mendadak ya, lahir yang minta. Ini ya, himbauan buat teman-teman semua sebagai anak desain juga yang bagian media juga, organisasi dari Pakati. Kalau kita desain jangan lupa, ini desain grafis bukan desain grafis. Desain grafis ini ya, tapi kita udah dibikin ya desainnya grafis, udah grafis besar lagi. Ini kayaknya curahan hati semua anak media. Jadi teman-teman desain nggak ada desain, karena tipe-tipe orang yang nggak bisa justru semakin mepet, semakin ecer nih, muter banget nih. Makanya senang banget kerja di ujung-ujungnya, di ujung-ujung deadline. Tapi ada juga orang yang kalau udah mepet waktunya justru makin mandek nih, nggak tahu mau bikin apa. Itu di brainstorming sih. Yang kalau kita bahas Canva tadi, kita bisa nyari dulu contoh template-nya di Canva. Buat saran-saran, karena banyak banget orang mengakses Canva, bisa jadi nanti desain kita tuh sama orang kan. Kalau ngambilnya itu template, jadi makanya harus diedit, kita edit warna, ditambahin elemen dan lain-lain. Dan sejauh ini sih yang saya lihat ya, tempat desain aplikasi ataupun web, karena Canva itu kan nggak harus download ya, bisa lewat web. Oke, mungkin boleh rekan-rekan panitia yang di luar juga bisa ikutan praktek juga biar bisa sama-sama dapat ilmu ya teman-teman. Boleh untuk memasuki ruangan dulu. Kita coba ilmunya sama-sama teman-teman.
guys, jadi mereka lagi praktek semua, lagi mencoba cara ngedit di Canva. Oke, mungkin cukup untuk praktek kita pada hari ini ya teman-teman. Oke, kami mintakan kepada seluruh peserta untuk mengirimkan hasil desainnya ke dalam grup dan disertakan dengan nama dan BB teman-teman semua. Boleh langsung dikirim teman-teman. Nanti bakal ada yang dipilih satu ya Kak, yang terbaik nanti juga bakal mendapat hadiah. Oke, mungkin sebelum ditutup kita berpisah dengan Kak Siti Masrika kita, mungkin boleh kita minta closing statement dulu dari kakak buat kita semua Kak. Boleh Kak? Sedikit quotes of the day buat hari ini mungkin Kak. Oke, terima kasih moderator. Tidak ada quotes of the day hari ini sebenarnya. Cuma mau ngasih tahu sama teman-teman aja bahwa dunia kampus itu sebentar. Ada BP berapa aja di sini? Angkatan 20 ada? 21? 21? Nggak boleh bohong ya, 22. Oke, mereka 22. 23. Yang gak angkat tangan. Jadi teman-teman harus punya keahlian lain selain bisa ngajar. Karena saya sini tarbiyah ya. Harus punya keahlian lain. Harus ada poin plus-plusnya. Nah, salah satunya itu kita ada desain ini tadi. Kayaknya nggak ada orang yang nggak butuh desain di sekarang. Tapi banyak orang yang nggak bisa desain dan banyak orang yang sibuk. Jadi kalaupun ada dia bisa, tapi dia sibuk. Jadi makanya dia butuh orang untuk mendesain. Dan nggak apa-apa dengan background anak Arab, misalnya misalnya ada anak PAI, tapi nantinya kan berkecimpung di dunia desain itu nggak apa-apa. Ketika udah kerja di lapangan, udah sekali 5 tahun ini kerja, banyak banget tuh orang yang berkecimpung di luar bidang dia. Bahkan ada yang memang penting itu dulunya dia kuliahnya di Quran tafsir, kayak gitu. Dia sangat-sangat jomplang gitu kan, tapi semuanya bisa berjalan. Jadi teman-teman harus punya value, nilai lain selain ya yang sedang teman-teman geluti sekarang, yaitu di jurusan bahasa Arab fokusnya ini. Udah kan cukup? Dan semua ilmu hari ini atau pembelajaran kita hari ini itu akan sia-sia jika teman-teman tidak ada latihan. Jangan berharap nih teman kita belajar desain bisa ditransfer ke kita keahliannya. Kita nggak bisa nge-print di kepala teman. Memang harus kita sendiri yang belajar. Oke, dari cukup dikembalikan. Apa slogannya tadi? Coba slogannya deh, slogan besar apa? PBA. Lagi, PBA. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak atas closing statement-nya. Dan mungkin dengan berakhirnya closing statement dari Kakak tadi, mungkin berakhir pula acara seminar kita pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita udah selesai untuk acaranya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.